Selamat datang kembali di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham BUMN, yaitu saham IPCM atau PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu bahkan menganalisa sahamnya, tapi nggak apa-apa, dalam video ini saya akan membahas singkat mengenai profil perusahaan, laporan keuangan terakhir, sampai valuasi harga sahamnya. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau yang berkode saham IPCM merupakan anak usaha subholding PT Pelindo Jasa Maritim, salah satu subholding PT Pelabuhan Indonesia Persero Group yang bergerak di bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal, angkutan laut, dan layanan maritim. IPCM dibentuk pada tanggal 9 September 2013 dari spin-off unit usaha pemanduan dan penundaan dari perusahaan induknya yaitu PT Pelabuhan Indonesia Persero, beroperasi sebagai unit usaha dari induk Perusahaan Nasional Pelabuhan atau PN Pelabuhan sejak tahun 1960. IPCM melakukan penawaran umum atau IPO dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Desember tahun 2017. Setelah IPO, IPCM terus melakukan berbagai ekspansi bisnisnya seperti penambahan unit kapal untuk armada baru sampai penambahan wilayah untuk jasa pemanduan dan penundaan di berbagai tempat di Indonesia. Selanjutnya, jasa IPCM. IPCM menyediakan dan atau melayani pelayanan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhan. Sampai dengan tahun ini, produk atau jasa utama IPCM terdiri dari jasa pelayanan kapal, jasa pengelolaan kapal, jasa pengangkutan, dan lainnya. Yang pertama, jasa pelayanan kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Terdapat dua jasa lagi dalam jasa pelayanan kapal ini, yaitu jasa tunda dan jasa pandu. Kedua, jasa pengelolaan kapal adalah kegiatan usaha yang bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal. Yang ketiga, jasa pengangkutan adalah kegiatan usaha dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah pelabuhan. IPCM per 30 September tahun 2023 ini memiliki 95 armada kapal meliputi 61 kapal tunda, 29 kapal pandu, dan 5 kapal build. Selanjutnya, mengenai struktur kepemilikan saham. Terdapat satu pengendali utama saham IPCM, yaitu PT Pelindo Jasa Maritim dengan kepemilikan 76,89%, kemudian PT Pelabuhan Indonesia Investama 10,78%, manajemen IPCM 0,03%, masyarakat atau publik 12,15%, dan sisanya 0,15% saham treasury. Siapa PT Pelindo Jasa Maritim yang merupakan pengendali IPCM ini? Pengendali IPCM yaitu PT Pelindo Jasa Maritim atau subholding PT Pelindo Jasa Maritim yang disingkat SPJM adalah salah satu dari 4 subholding di bawah PT Pelabuhan Indonesia Persero yang dibentuk pasca merger 4 badan usaha milik negara yaitu PT Pelabuhan Indonesia 1-4 pada tanggal 1 Oktober 2021. SPJM sendiri mengelola 8 anak perusahaan dan salah satunya adalah PT Jasa Armada Indonesia Tbk. SPJM berkantor pusat di Makassar, sedangkan anak perusahaan berada di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Selanjutnya, wilayah operasional IPCM. PT Jasa Armada Indonesia atau IPCM berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kewenangan pelimpahan sendiri sebagai badan usaha pelabuhan atau BUP, juga beroperasi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia antara lain di Pelabuhan Tanjung Priok, Banten, Cirebon, Panjang Bandar Lampung, Bengkulu, Teluk Bayur Sumatera Barat, Pangkal Balam Bangka, Tanjung Pandan Belitung, Palembang, Jambi, Milu Labuh Aceh, Pontianak dan Terminal Kijing, serta Pelabuhan Weda dan sekitar Halmahera. Kemudian kinerja laporan kuartal 3 tahun 2023. Total aset IPCM saat ini sebesar 1,5 triliun, naik 58 miliar atau 3,91% dari kuartal 4 tahun 2022.
Pos terbesar aset IPCM terletak pada aset tetap sebesar 568 miliar. Aset tetap ini naik 30 miliar atau 5,58% dari kuartal 4 tahun 2022. Dan pos terbesar kedua aset IPCM terletak pada kas dan setara kas sebesar 407 miliar. Kas dan setara kas ini turun 163 miliar atau 28,64% dari kuartal 4 2022. Kenapa kas dan setara kas bisa turun? Dapat dilihat pada layar bagian cash flow, kas aktivitas operasi positif 96 miliar, sedangkan kas aktivitas investasi minus 98,9 miliar untuk perolehan aset tetap. Sementara itu, kas aktivitas pendanaan minus 161 miliar untuk pembayaran dividen sebesar 93,6 miliar dan pembayaran liabilitas sewa sebesar 67,7 miliar. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan kas dan setara kas IPCM merupakan hal yang baik atau bagus. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas IPCM saat ini sebesar 323 miliar, naik 32 miliar atau 10,99% dari kuartal 4 tahun 2022. Kenapa liabilitas IPCM bisa naik? Walaupun ada beberapa penurunan pada pos utang usaha dan utang lain-lain, akan tetapi liabilitas IPCM tetap naik yang disebabkan naiknya laba jangka pendek pada beban akrual sebesar 37 miliar atau 26,45% dari kuartal 4 2022 dan naiknya utang pajak sebesar 44 miliar atau 484% dari kuartal 4 tahun 2022. Apa sih beban akrual itu? Menurut mbizmarket.co.id, beban akrual atau accrued expense diartikan sebagai beban yang harus dibayarkan. Terus apa saja beban akrual itu? Menurut binus.ac.id, beban akrual antara lain utang gaji, utang listrik, utang telepon, utang air, utang pajak penghasilan, dan utang laba. Jika total liabilitas IPCM sebesar 323 miliar dan kas sebesar 407 miliar, maka dapat disimpulkan bahwa IPCM tidak akan mengalami masalah terkait liabilitas atau utangnya, karena IPCM bahkan dapat melunasi seluruh liabilitasnya dengan kas dan setara kas. Kemudian mengenai ekuitas IPCM, total ekuitas IPCM saat ini sebesar 1,2 triliun, naik 26 miliar atau 2,19% dari kuartal 4 2022. Ekuitas IPCM naik dikarenakan naiknya saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya. Selanjutnya mengenai pendapatan dan laba. Pendapatan bersih IPCM kuartal 3 tahun ini sebesar 858 miliar, naik 187 miliar atau 27,88% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika pendapatan naik, otomatis laba juga naik. Dapat dilihat pada layar, laba IPCM sebesar 119,7 miliar. Laba ini naik 18 miliar atau 17,81% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Belum ke topik selanjutnya, mari kita kembali lihat pendapatan IPCM dari mana saja pada kuartal 3 tahun ini. Terdapat 3 pos pendapatan IPCM berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama, jasa pelayanan kapal yang menyumbang sebesar 756 miliar atau 88,13% dari total pendapatan IPCM. Dari jasa pelayanan kapal ini dibagi menjadi 2, yaitu penundaan yang menyumbang besar 714 miliar atau 94,5% dari total jasa pelayanan kapal. Yang kedua, pemanduan yang menyumbang sebesar 41,6 miliar atau 5,5% dari total jasa pelayanan kapal. Kemudian yang kedua, jasa pengelolaan kapal yang menyumbang sebesar 31,5 miliar atau 3,67% dari total pendapatan IPCM. Yang ketiga, jasa pengangkutan dan lainnya yang menyumbang sebesar 70,3 miliar atau 8,2% dari total pendapatan IPCM. Jadi dapat disimpulkan pendapatan IPCM didominasi oleh jasa pelayanan kapal dan jasa pelayanan kapal sendiri didominasi oleh kegiatan penundaan.
Kemudian pendapatan IPCM berdasarkan pelanggannya. Pendapatan IPCM didominasi oleh pendapatan pihak relasi sebesar 739 miliar atau 86,16% dari total pendapatan IPCM. Sementara itu, pendapatan pihak ketiga menyumbang sebesar 118 miliar atau 13,84% dari total pendapatan IPCM. Selanjutnya mengenai dividen IPCM. Dapat dilihat pada layar, dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai sekarang, IPCM rutin membagikan dividen setahun sekali pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan seterusnya 2019 sampai sekarang membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Dan dalam 3 tahun terakhir, IPCM membagikan dividen dengan dividen payout ratio di atas 70%. IPCM juga telah memberikan dividen interim tahun 2023 pada bulan Desember ini dengan nominal Rp3,8 per lembar. Kemudian yang terakhir mengenai valuasi dari PER dan PBV. Sebenarnya ada beberapa indikator lain untuk menentukan valuasi suatu saham. Akan tetapi, saya kali ini cuma memaparkan PER dan PBV-nya saja, silakan sisanya analisa sendiri. PER IPCM sekarang di 8,77, lebih rendah dibandingkan PER rata-rata 5 tahun terakhir yakni di 15,02. PER yang rendah disebabkan karena meningkatnya laba atau EPS IPCM, sedangkan harga saham yang stagnan 2 tahun terakhir di harga Rp260-300 per lembar saham. Sedangkan PBV IPCM sekarang di 1,21, lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 1,31. PBV IPCM rendah disebabkan meningkatnya ekuitas IPCM, sehingga mempengaruhi book value IPCM, hasil PBV-nya semakin rendah yang artinya semakin bagus. Jika dilihat dari dua rasio PER dan PBV tersebut, IPCM sudah termasuk murah, akan tetapi entry levelnya di berapa? Silahkan analisa lebih dalam dan putuskan sendiri. Dalam video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu usaha. Oke, mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham IPCM atau PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Bila ingin diskusi silahkan di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.